Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan Ad-Darsul Khamis di halaman 31. Lanjutan dari latihan ke 8. Ini Iqra al-misal al-ati summa kawin as'ilatan mislahu musyiran ila suwarit taliyati. Iqra misal al-ati, bacalah contoh di bawah ini, kemudian kawin susunlah as'ilatan, pertanyaan sebagaimana contoh, musyiran, jadi sesuai dengan gambar berikut. Ya, misalkan kan ada gambar kitab, buku, maka di contohnya kitabu man hadza, buku siapa ini? Ya, buku siapa ini? Jadi kita ganti ininya, bendanya, kata bendanya. Kitabu man hadza contohnya, kemudian di gambar yang kedua ada pena. Berarti qalamu man hadza, qalamu man hadza. Kemudian yang ketiga adalah kemeja, qamisu man hadza. Ada rumah, baitu man hadza. Jadi tanpa ditanwin semua. Kemudian sariru man hadza. Lalu di yang ke-9, latihan ke-9, kita baca ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu, ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri, masmul mudiri, artikan ismul waladi, nama anak itu Muhammad, wasmul binti, dan nama anak perempuan itu Zainab, ismul mudarrisi, nama guru itu Hamid, masmul mudiri, siapa nama mudir atau kepala sekolah. Ini kalimat tanya. Kemudian ibnun. Ini jadi di yang angka 9 ini kita belajar memakai, bagaimana memakai kata ismun, ya, ismun. Kemudian yang selanjutnya ibnun, ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati, ibnul mudarrisi fil fasli, aina banul mudiri, ya, aina banul mudiri. Baca ibnu Khalidin, ya, ibnu ketika di awal dibaca ibnu Khalidin fil madrasati. Kemudian di kalimat kedua wabanu, bukan wa ibnu tapi bacanya wabanu, berarti alifnya tidak dibaca. Wabnu Hamidin fil jami'ati, dan ibnul anak dari Hamid bersekolah di universitas. Ibnul mudarrisi fil fasli, anak dari guru, anak guru di kelas, fil fasli. Aina banu, ya, ketika aina banu sama kata ismu sama kata ibnu, ketika dia di tengah maka alifnya tidak dibaca.
bukan dibaca aina ibnul mudiri, tapi aina benul mudiri. Di manakah anak kepala sekolah? Kemudian selanjutnya Iqra' ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasali. Ya. Berarti di nomor 9 ini kita sedang belajar hamzah wasal, ya. Hamzah wasal. Ingat, hamzah wasal. Hamzah hamzah wasal. Karena tidak ada harokatnya, ini saya bantu. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Yang kedua, kharaja banu tabibi minal baiti. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Yang ketiga, dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Masmur rajuli. Kemudian yang keenam, ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Kita artikan nomor 1, ibnu Muhammadin, anak Muhammad berada di Irak dan anaknya Hamid berada di India. Yang kedua, kharaja ibnu tabibi. Kharaja anak dokter telah keluar dari rumah. Kharaja banu tabibi minal baiti. Dhahaba banu tajiri ila suqi. Anak pedagang itu telah pergi ke pasar. Dan yang keempat, ismul muhandisi, nama arsitektur itu Faisal. Dan nama wasmut tabibi, nama dokter itu Mas'ud. Nomor 5, masmur rajuli. Siapa nama laki-laki itu? Yang keenam, ibnu man anta? Anak siapa engkau? Jawabnya, ana benul waziri. Aku anak menteri. Kemudian yang ada di kotak, al kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru atau kosakata baru. Ar-rasulu, al-ka'bata, al-ismu, al-ibnu, al-ammu, al-khalu, al-haqibatu, as-sayyaratu, asy-syari'u, muglaqun, tahta, hunaka, al-muhandisu. Ya, ar-rasul, rasul, al-ka'bat, ka'bah, al-ismu, nama, al-ibnu, anak, al-am ini paman dari pihak laki-laki, al-khal paman dari pihak ibu. Al-am paman dari pihak ayah, al-khal paman dari pihak ibu, al-haqibatu tas, as-sayaratu mobil, asy-syari'u jalan, muglakun tertutup, tahta di bawah, hunaka di sini, al-muhandisu al-arsitek. Nah, setelah kita mempelajari yang darsul khamis yang pertama, diberikan satu kaidah, yakni ketika sayyaratul mudarrisi, ini apabila di dalam bahasa Indonesia disebut kalimat majemuk, berarti terdiri dari dua kata. Kalau di dalam bahasa Arab, kata yang pertama sayyarah itu dinamakan mudhaf, ya, mudhafun, dan mudarrisi
dinamakan mudhafun ilaihi. Kalau diterjemahkan mudhafun ini yang disandarkan, mudhafun ilaihi yang disandarkan kepadanya. Jadi sayyarah ini disandarkan kepada mudaris, mobil guru, ya, mobil milik guru. Susunannya dinamakan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kalimat majmuk disebut juga al-idhafah, ya, terdiri dari mudhafun dan mudhafun ilaih. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran yang